Salam Edufficial, jangan lupa Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Hai adik-adik, kali ini channel Edu Official akan berbagi UTBK SBMPTN 2020. So pasti bahas cepat soal TPS dalam bentuk bahasa Inggris. Kita memasuki level 1C. Adik-adik jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya yang akan kakak bagikan. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, karena mengklik tombol subscribe adalah gratis, dan nyalakan tombol lonceng. Bagi adik-adik yang telah kelewatan video sebelumnya, silahkan klik tombol yang di atas. Baiklah, tanpa berlama-lama, kakak sarankan ambil pulpen dan kertas agar adik-adik bisa mencatat hal-hal yang penting yang kakak anjurkan untuk mencatat, sehingga nanti ketika ujian UTBK yang sesungguhnya adik-adik bisa mengerjakannya dengan mudah. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas prediksi soal HOTS untuk TPS, dan kita bahas cepat soal TPS dalam bentuk bahasa Inggris. Kakak akan menjelaskan, mudah-mudahan bisa dengan cara yang lebih mudah. Baiklah, mari kita bahas. Untuk soal nomor 1, Santi thinks of an integer. Point 1, it is not a multiple of 3. Point second, poin kedua ya, it is not a perfect square. The sum of its digit is a prime number. The integer that Santi is thinking of could be A 27, B 14, C 16, D 21, E 26. The answer is B 14. Oke, kakak kasih dulu vocabulary kepada adik-adik. Catat ya adik-adik, catat dan catat. Untuk kalaupun adik-adik sudah ingat, ketika adik-adik mencatat bisa mengulangnya kembali. Oke, poin pertama vocabulary yang kita kasih yaitu integer. Integer bilangan bulat, multiple perkalian atau kelipatan, perfect square, ini bukan square ya, tapi ini salah ketik ini. Perfect square, bilangan berpangkat. Artinya apa? Hasil dari perkalian bilangan itu sendiri. Contohnya 1, 4, 9, 16, atau sering dengan square number atau bilangan berpangkat itu ya, bilangan berpangkat 2. 1 bilangan berpangkat kan dari 1, 4 itu bilangan berpangkat dari 2 pangkat 2, 9 3 pangkat 2, 16 4 pangkat 2 gitu ya. Sum jumlah, digit. Artinya kalau digit itu 27, berarti digitnya 2 dan 7 gitu ya. Kemudian prime number itu artinya bilangan prima. Nah, jangan bilang adik-adik tidak tahu apa bilangan prima. Oke, bilangan prima itu faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu 2, karena 2 bagi 1 adalah 2. Dan 2 bagi 2 adalah 1. 1 dan 3, 5, 7, 11, 13, 17. Kalau 4 itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian to the power artinya itu pangkat ya. Mari kita bahas soal nomor 1. Oke, diketahui di dalam soal bahwa Santi itu berpikir bahwa ada suatu bilangan. Poin pertama, bukanlah merupakan perkalian dari suatu bilangan yang bisa dikalikan dengan 3. Oke, kita cek satu-satu. Poin pilihan A 27, 27. Berarti kalau ini 27, ini kan bisa dikalikan dengan 3, yaitu 9 dikali 3 sama dengan 27. Atau ini adalah suatu bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Maka ini poin A ini adalah salah. Kemudian yang kedua, it is not a perfect square. Nah, kita bilang tadi ini ingat ya, ini square ini. Square itu adalah bilangan berpangkat. Ini poin kedua B. B-nya itu adalah 14. Nah, kemudian perfect square. Kemudian ini yang ketiga itu the sum of its digit, prime number, bilangan prima. Bilangan prima ada di 2, 3, 5 dan seterusnya. Jika kita jumlahkan digit-digitnya 14, yaitu kesalahannya ini adalah 14, maka 1 tambah 4 ini adalah 5. Kelima, the sum of its digit is a prime number. 5 adalah bilangan prima. Benar bahwa 5 adalah bilangan prima. Tetapi it is not a perfect square. Dikatakan di dalam soal bahwa itu bukan bilangan berpangkat. Benar. Oke, kita tahan dulu jawaban B. Jawaban B ini adalah yang paling tepat. Kita lihat poin C. Poin C adalah 16. Dia bukan merupakan bilangan berpangkat, sementara 16 itu adalah 4 pangkat 2, maka salah. Poin D, dia 21. 21 itu kan bisa dikali dengan 3 atau dibagi dengan 3, yaitu 7 kali 3, 21. Salah.
Kemudian E 26 ini kan 2 ditambah 6, digitnya ini ditambah-tambah dengan 2 tambah 6 adalah 8. 8 itu kan bukan merupakan bilangan prima, padahal ini harusnya dia merupakan hasil dari penjumlahan digit itu merupakan bilangan prima. 8 itu bukan merupakan bilangan prima. Maka untuk memenuhi pada poin 1, 2, dan 3 itu terdapat di option B, yaitu 14. Maka jawaban yang tepat adalah B, 14. Paham ya adik-adik? Oke, good. Oke, kakak kasih latihan soal nomor 1, adik-adik jawab di kolom komentar. Oke, if 2 to the power n equals 8 to the power 20, what is the value of n? A 20, B 40, C 10, D 60, E 16. The answer D, yaitu D, yaitu 60. Mari kita kerjakan. Adik-adik harus ingat pangkat eksponen. Nah, diketahui di dalam soal bahwa 2 pangkat n itu adalah sama dengan 8 pangkat 20. Kita ketik lagi ya. 2 pangkat n sama dengan 8 pangkat 20. Masih ingat ya pelajaran pangkat eksponen bahwa A pangkat M sama dengan A pangkat N ini tewas, maka ini adalah M sama dengan N. Kalau A pangkat M kali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kalau A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Nah, ini 2 pangkat N, 2 pangkat N sama dengan 8 pangkat 20. Kalau saya buat gini, kakak buat gini, 2 pangkat N sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di dalam kurungkan 2 pangkat 20, yaitu 20. Ini 60 tadi soalnya ya. 2 pangkat 20, iya. Berarti ini 20. Maaf ya adik-adik, ini 20. Karena 8 itu kan 2 pangkat 3, maka 2 pangkat N sama dengan, masih ingat ya, kalau A pangkat M dalam kurung N, ini dikalikan A pangkat M kali N, sama dengan ini, maka ini 2 pangkat 60. Kita masukkan di ini, itu adalah ini. Maka 2 sama 2 yang kita sama, maka N-nya sama dengan 60, terdapat di option D, yaitu D 60. Mudah bukan? Ayo adik-adik kerjakan latihan soal nomor 1. If 4 to the power n equals 2 to the power 50, what is the value of logarithm 4n? Okay, A1, B2, C3, D4, E5. The answer is, okay, jawab di dalam komentar ya adik-adik. Kakak telah buat jadi contoh soalnya, adik-adik kerjakan latihan soal nomor 1. Oke, kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 3, number 3. The ratio length and width of the rectangle is 3:2. If the area of a rectangle is 150 cm squared, then the width is 10, B 15, C 20, D 25, E 30. The answer is A, yaitu jawabannya adalah A, yaitu 10 cm. Oke, vocabulary dulu ya, catat ya. Rectangle, persegi panjang, persegi square, trapezium, trapezoid, lingkaran circle, jajaran genjang, parallelogram, belah ketupat rembus, segitiga triangle, layang-layang kite. Oke, catat ya adik-adik untuk vocabulary kali ini ya. Oke, kita coba lihat soalnya. The ratio length and width of the rectangle 3:2, luasnya 150. The area itu adalah length panjang, width lebar. The area itu artinya luas ya, luas. Oke, kita tengok soalnya bahwa perbandingan panjang dan lebar itu adalah 3:2. Panjang banding lebar itu sama dengan 3:2. Sementara untuk luasnya itu 150. Luasnya adalah 150. Luasnya sama dengan 150. Kita misalkan ini adalah X, maka panjang banding lebarnya adalah 3X dibanding dengan 2X, dimana untuk luas persegi panjang, adik-adik masih ingat ya, luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, maka 150 sama dengan panjangnya
3x kali 2x. Maka 150 sama dengan 6x kuadrat. 150 bagi 6 dapatlah dia 25 sama dengan x kuadrat. Maka x-nya adalah akar dari 25. Dapatlah nilai x-nya itu adalah 5. Ketika didapat nilai x 5, kita simpan dulu ya bahwa nilai x-nya itu adalah 5. Terus kita simpan bahwa nilai x adalah 5. X sama dengan 5. Tadi panjangnya itu adalah 3x ya. Panjangnya adalah 3x. 3x maka 3 kali 5 sama dengan 15. Lebarnya adalah 2x sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Maka jawaban yang tepat adalah 10 cm, yaitu di option A, 10 cm. Oke, sudah paham ya? Mantap, kita kerjakan dulu lagi latihan soal nomor 2. Adik-adik jawab di kolom komentar. Number 2. Area of the rectangle is 132 cm with a length of 12 cm. What is the circumference of the rectangle? Oke, circumference itu adalah keliling. Adik-adik catat ya, circumference itu adalah keliling. A 36, B 32, C 46, D 56, E 66. The answer is oke, jawab di kolom komentar. Mantap. Oke, kita kerjakan soal nomor 4. If a work is done by 56 people within 2 days, how many men are needed to complete the job in 2 weeks? A 28, B 26, C 10, D 12, E 6. The answer is the answer is, mari kita kerjakan. Jawaban ini adalah berapa? Oke, kakak coba mengartikan ya. Suatu kerjaan itu dikerjakan oleh 56 orang. 56 orang ini selama 2 hari. 2 hari. Nah, yang ditanya ada berapa orang yang dibutuhkan. Kita misalkan ini X selama 2 minggu. 2 weeks itu 2 minggu. 2 minggu itu kan 14 hari. Adik-adik masih ingat perbandingan? Ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik? Berbalik. Nah, ini adalah perbandingan berbalik. Kenapa? Karena jumlah hari yang diinginkan itu semakin banyak, yaitu 14 hari. Otomatis jumlah orangnya itu semakin berkurang atau semakin sedikit. Nah, maka untuk mengerjakan ini adalah 56 per X sama dengan 14 per 2. Kita kecilkan 14, ini 7, ini 1. Maka 56 sama dengan 7x. X-nya sama dengan 56 bagi 7 adalah 8. Ini tidak ada jawabannya, maka ini jawabannya adalah 8 orang. Logikanya pasti ini jumlah orangnya akan semakin kecil atau semakin berkurang karena jumlah harinya itu yang berapa banyak yang dibutuhkan. Kalau jumlah hari yang dikerjakan itu semakin panjang atau semakin lama, 14 hari. Maka untuk 56 orang dikerjakan selama 2 hari, otomatis kalau 8 orang selama 14 hari. Oke, mantap. Mantap. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan soal kali ini, soal host untuk TPS dalam bentuk bahasa Inggris. Semoga bermanfaat dan jangan lupa adik-adik klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam dari kakak Edu Official.